Nasar dengan si Fahaju menjalin hubungan kalau nggak salah 5 tahun ya teman. Kemudian pada akhirnya mereka putus dan hebohlah dunia permedia sosialan. Apalagi ada kabarnya Rizky Nasar ada hubungan dengan Dosma, dan apakah itu benar dan tidaknya kita juga belum tahu kebenarannya. Kemudian yang kita ketahui saat ini adalah si Fahaju ada kedekatan dengan El Rumi dan juga sudah dikenalkan dengan keluarga besar dari El Rumi, dari Ahmad Dhani, juga dari Maya Estianty. Nah, tentunya hal ini merupakan lampu hijau buat si Fahaju untuk masuk dalam keluarga besar El Rumi. Yang ingin saya prediksi saat ini tentang Rizky Nasar. Setelah dia berpisah dengan si Fahaju, dan kemudian si Fahaju bisa dikatakan naik level karena yang mencintai adalah El Rumi, bagaimanakah perasaan Rizky Nasar saat ini? Tapi sebelum saya menginjak ke perasaan Rizky Nasar, kita cek dulu melalui angka kelahiran Rizky Nasar ini ada kode-kode seperti apakah di kehidupannya. Rizky Nasar lahir 7 Maret 1996 di angka root 8. Angka root 8 ini elemen api, seseorang yang bertanggung jawab. Hanya saja orang ini mudah emosi, mudah tersinggung. Kemudian hidupnya selalu sibuk, entah apa yang membuat dia sibuk yang pada akhirnya membuat dia tertekan. Nah, angka root 8 ini bisa dikatakan juga angka hoki sebenarnya. Karena angka root 8 ini akan dimudahkan di dalam mencari duit ya, angka kemakmuran. Itu kalau dia bisa menyikapi hidupnya dengan baik. Tapi kalau dia tertekan terus, stres terus, yang jadinya juga bisa membuat kurang bagus. Yang namanya sifat karakter itu kan selalu ada plus minusnya. Nah, untuk angka 8 ini ada kekurangannya, yaitu gampang marah. Kemudian kalau terdesak, sanggup melakukan sesuatu yang di luar nalar. Yang artinya apapun akan dilakukan karena jika sakit hati ya, ketika sakit hati. Nah, di angka Rizky Nasar ini ada angka 73. 73 ini sangat bagus sekali karena dia bekerja di dunia entertain. 73 ini adanya penggemar-penggemar baru di dalam hidupnya. Kemudian ada angka 16, di mana dia harus berusaha sendiri untuk mengumpulkan kekayaannya. Jadi sukses dan tidaknya dia ada di tangannya sendiri. Agak ada angka 67. Dia juga nggak segan-segan untuk mentraktir orang-orang yang dirasa bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang yang dirasa bisa membantunya atau apalah-apalah, dia juga nggak segan-segan untuk menggelontorkan uangnya. Kemudian ada angka 78, di mana penggemarnya pada akhirnya membuat dia tertekan. Ini mungkin penggemar hatersnya ya yang membuat dia menjadi tertekan. Ada angka 86, 86 ini juga begitu. Dalam mencari keuangan juga ada tekanan-tekanan di sini. Jadi yang namanya pekerjaan kan pasti ada naik turunnya ya teman-teman. Nah, di hari tuanya ada angka 696. Ini angka hoki, angka bisnis. Jadi di hari tuanya Rizky Nasar sepertinya dia akan fokus ke bisnisnya. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah ada angka 84, 843 set. Ini hampir mirip dengan angkanya Ruben Onsu, 8484-nya 3 set. Nah, angka 84 ini adalah angka yang melakukan sebuah tindakan dalam saat dia menghadapi tekanan. Yang artinya ketika dia menghadapi tekanan, dia nggak akan bisa pikir panjang, langsung gerusa-gerusu memutuskan sesuatu. Nah, makanya untuk Rizky Nasar, ketika kamu dalam masalah kehidupan, lebih baik kamu jangan mengambil keputusan apapun karena itu bisa merugikan dirimu sendiri. Angka 84 ini juga potensi angka masalah dengan suami istrinya atau dengan pasangannya, kemudian dengan anaknya, dengan
keluarganya atau juga dengan orang-orang di dekatnya. Jadi agak sulit cocok dengan orang-orang di dekatnya. Makanya harus berusaha introspeksi diri, karena kadang-kadang masalah itu sumbernya dari dirimu, bukan dari orang lain. Dikarenakan ini tadi, kamu mudah tersinggung orangnya. Di angkanya Rizky Nasar ini ada angka hoki teman-teman, 678. Jadi dia akan dimudahkan hidupnya seperti naik tangga terus kayak gitu masalah hokinya ini. Cuman ya begitu, masalah untuk hubungan sesama manusia akan menghadapi hambatan di sini. Ya, 84 ada 3 set. Jadi untuk Rizky Nasar mesti waspada atau mesti lebih bisa untuk gimana caranya agar tidak mudah tersinggung, agar tidak mudah marah dan lain sebagainya. Angka 84 ini teman-teman, ketika digabungkan di angka pernikahan, jadi angka laki perempuannya digabung didapati angka 84 ini, pernikahannya akan riskan retak. Nah, 84 ini belum tentu putus, tapi dalam pernikahan itu ada banyak masalah yang akan dihadapi. Seperti itu ya, contohnya di pernikahan Ria Ricis yang saat ini juga rame lagi. Padahal mereka udah cerai tapi berantem lagi, rame lagi di dunia media sosial. Jadi untuk Rizky Nasar ada penggemar-penggemar, ini sangat cocok di dunia entertain. Kemudian ada keberuntungan di dalam hidupnya. Kemudian di hari tuanya dia lebih fokus menggeluti bisnisnya dan tetap berkecukupan. Hanya saja ada angka 8484 ini yang harus diperhatikan ya untuk Rizky Nasar. Kemudian ingin saya prediksi di sini melalui kartu tarot. Bagaimanakah perasaan Rizky Nasar saat ini melihat mantannya Syifa Hajur menjalin kedekatan dengan El Rumi? Ada perasaan kecewakah atau bagaimanakah? Mari kita lihat di sini. Ada simbol Raja Koin, di mana dia merasa, waduh, mantan kekasih saya sekarang mendapatkan sosok laki-laki yang kaya, yang mapan, tajir melintir. Setelah itu ada apa lagi? Koin 10 lagi. Kekayaan lagi. The Moon itu membuat dia juga ada kayak kerisauan, kayak apa ya, kecewa dan lain sebagainya. Ini ya, ada The Moon itu kecemasan, kekecewaan, kerisauan, atau bisa juga masa lalu dan lain sebagainya. Jadi masih ada kegundahan di hati Rizky Nasar ini ketika mengetahui bahwa mantannya Syifa Hajur menjalin kedekatan dengan El Rumi, di mana kita juga tahu El Rumi ini adalah backgroundnya dari keluarga kaya ya. Dari bapaknya Ahmad Dhani, legenda sekali musiknya. Dari Maya Estianty juga begitu, namanya juga meledak. Nah, dari suaminya Maya Estianty juga pengusaha tajir. Nah, disinilah juga nggak heran ketika Rizky Nasar berpikir, mantan saya sudah mendapatkan seseorang yang kaya raya di sini. Apakah kamu ingin balikan nggak dengan Syifa Hajur? Ada simbol introspeksi diri, juga ada simbol pedang 4. Yang artinya kalau untuk balikan ini sepertinya tidak, karena dia menyadari semuanya sudah berakhir, walaupun dia juga ada masalah-masalah terkait dari Syifa Hajur. Jadi yang namanya seseorang putus pasti kan ada masalah-masalah yang terjadi, dan di sini juga ada di kepalanya, juga ada di pikirannya atas apa yang membuat mereka ini pisah ya. Tapi di sini dia juga kecewa karena Syifa Hajur ternyata mendapatkan sosok laki-laki yang bisa dikatakan levelnya lebih di atas daripada Rizky Nasar.
Kenapa saya bilang levelnya lebih di atas? Ya kita tahu sendirilah, di depan mata lah bagaimana backgroundnya El Rumi dan keluarganya, ya. Makanya saya bilang begitu. Di sini ada kekecewaan yang dirasakan oleh Rizky Nasar, juga ada kerisauan juga di sini. Kemudian ada kartu apa lagi kah di sini? Apakah dia frustasi? Ya, apakah dia frustasi menghadapi kenyataan yang seperti ini? 7 jangkrik. Kamu terlalu banyak memilih, jadinya kamu tidak bisa melihat bahwa di sampingmu ini adalah sosok yang baik untukmu. Makanya itu ada simbol, pilihlah salah satu. Tapi ketika kamu banyak pilihan atau tidak fokus dalam berhubungan dengan seseorang ini, yang ada malah kamu tidak akan tahu kebaikan orang yang ada di sampingmu ini. Karena terlalu banyak pikiran-pikiran ke yang lainnya, ya. Kemudian strength. Jadi untuk Rizky Nasar ini dia kuat menghadapi hal ini, menghadapi pemberitaan ini. Satu kartu lagi ya. Memulai hidup baru, langkah baru. Hubungan dengan si Wahaju sudah berakhir dan dia ingin menjalin hubungan baru atau membuka lembaran baru dengan sosok yang lainnya, ya. Jadi teman-teman, untuk Rizky Nasar, kalau dibilang risau ya, ada kerisauan, ada kekecewaan juga. Tapi dia juga merasa apa ya? Saya kuat kok di sini. Semuanya sudah berakhir. Saya nggak akan mengulangi atau nggak akan berusaha untuk mendapatkan si Wahaju kembali. Saya akan memulai hidup baru lagi. Ya, memulai hidup baru lagi. Dan dia juga berpikir si Wahaju saat ini sudah mendapatkan sosok yang kaya raya dan mengasihi si Wahaju seperti itu. Nah, semoga saja baik si Wahaju maupun Rizky Nasar bisa mendapatkan jodohnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sukses selalu.